Hidung gua mana ya? Gua kasih lihat kalian deh dulunya nih ya. Nih, gua kasih lihat before afternya. Nih, dulu hidung gua begini. Jadi batang hidungnya kalau kalian lihat bentuknya kayak C. Dapat? Jadi dulu dia bentuknya begini. Jadi sekarang sama dia dilurusin. Jadi dia lurus. Karena kalau bentuknya kayak C itu, yang satu lebih sempit pernafasannya dibandingin yang satunya lagi. Yang satu longgar, yang satu kayak ada flu-flu terus. Jadi setelah dibenerin, batangnya ini dibenerin doang. Dia sama dia cuma dilurusin batangnya. Terus bagian ini ditarik. Jadi ibarat kata kalau kita pakai cotton bud, kita taruh di sini, kita tariknya, kita majuin dikit supaya ya itu kalau ini lebih ke estetika lah ya. Jadi rekomendasi dari dokter selain kita ngebenerin batangnya doang secara medis, estetikanya aja sekalian mumpung lagi tidur juga. Ya udah, aku agree aja. Ya gas dok, asal nggak jelek ya, tapi jangan gue bangun tiba-tiba jelek ya, ntar gue nggak bisa kerja. Ya udah, gue mah terserah aja, kalau dibikin bagus, why not? Berarti awalnya tuh nggak mengira kalau misalkan mau operasi plastik gitu ya, nggak ada kepikiran niat gitu kan? Enggak, jadi awalnya jujur kita kan setiap season mungkin The Family kita ada storyline terus, ya kan? Ya, kayak bikin acara lah, kita pasti harus ada plot dan storyline. Dan memang storyline operasi ini udah pengen kita mainkan di season yang lalu, season lalu. Cuman schedule dan lain sebagainya nggak dapet. Kita lagi sibuk di Jakarta, ada Indonesian Idol dan lain sebagainya. Akhirnya dapatnya di season 5 ini, nyokap akhirnya dapat apa yang dia mau, dia bisa di facelift. Dan sekalian kita di sana, dokter bilang, boy sekalian juga dong ini hidungnya. Dan awalnya nggak mau, tapi setelah dia ngasih lihat CT scan-nya, iya juga ya hidung gua bengkok, pernafasan gua memang agak kesumbat. Ya udah, gua gas aja. Berarti sebagai kesehatan ya, kalau lebih ke kesehatan Medis. Inisialnya untuk medis, cuman kalau dibilang medis doang ya bohong dong gua, karena kan dibenerin juga estetikanya, ya kan? Awalnya khusus untuk medis, cuman dia rekomendasi, yuk kita sekalian mancungin aja biar estetika muka lu tuh lebih proporsional. Ya gua bilang gas lah kalau bikin gua lebih bagus. Tapi sebenarnya CT scan itu mungkin parno nggak sih untuk nantinya kena sinus gitu? Dulu, gua waktu dibilangin nanti semakin tua takutnya pernafasannya, jalur pernafasannya semakin kesumbat, ya gue juga langsung mikir ya, kalau bisa jangan lah, kalau bisa dibenerin dari sekarang ya benerin aja, ya kan? Ya udah, kayak gitu. Pasti kasih tahu itu nanti namanya orang semakin tua, penyakitan, ntar kita lebih gampang flu, cenderung flu, terus lebih susah nafasnya. Ya udah, mendingan dibenerin sekarang. Ada efek sampingnya nggak kak untuk kedepannya dari operasi? Sekarang, nope, nggak ada efek samping sama sekali. Ini udah kayak hidung biasa kita doang, nggak ada rasa apa-apa. Kita nggak ada ngerasa kalau ini tuh hidung baru gitu. Semua biasa aja, tapi nafasku jadi jauh lebih enak. Ini aku nafas kayak nggak ada ingusnya. Boy, operasinya waktunya kapan tepatnya dan berapa lama berada di Korea? Waktu ini operasinya di bulan November. Kita operasinya di bulan November season 5, syuting season 5. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan yang lalu. Dan berapa lama berada di Korea? Korea kita 1 bulan. Jadi 1 bulan syuting di Korea, sekalian nungguin ini recovery, karena kan harus bolak-balik dokter ya, harus jahitannya harus dicopot-copot gitu ya, nunggu kering. Jadi kita sebulan di Korea. Butuh biaya berapa sih kan, miliaran kah atau ratusan juta untuk ini kebetulan karena kita ini kerjasama dengan VIP Skin Center dan Higo Plastic Surgery, maka kita dapat treatment. Ya. Cuman kalau dirangkupin semua yang kalau kita ngelihat dari menunya lah ya, semua treatment yang aku ngejalanin dan Mami ngejalanin dan juga plus Lucinta, total 1,1 miliar. Boy, ini kan yang menjadi fenomena kan kalau orang sudah operasi plastik sekali itu kan tagihan gitu ya. Kalau Boy seperti apa nih? Gak cukup. Awalnya takut kenapa sih? Takut gak cocok pas bangun apa gimana? Gak pernah kepikiran aja harus operasi plastik gitu. Ya bukan karena gua merasa operasi plastik itu sesuatu yang tabu, nggak juga. Maksudnya di lingkungan gua itu hal yang lumrah dan sangat amat biasa gitu. Maksudnya nyokap gua ngomonginnya itu kalau ada, it's normal. Cuman ya gua sendiri nggak pernah kepikiran. Gua mah kepikiran nyari duit. Cuman pas dokter bilang nih, lu kayaknya harus deh, ya udah gas lah.
Untuk sekarang ini maintenance hidungnya gimana? Enggak, biasa aja. Gue biasa aja. Ini kan harusnya 3 bulan ya. 3 bulan baru hidungnya normal. Ini gue masih jalan 2 bulan. Masih 2 bulan. Jadi masih nunggu sebulan lagi untuk dia turun. Jadi waktu awal keluar ya, gue kayak monyet Dufan tuh. Gede gitu hidungnya. Wah gila jelek banget aja. Gue kaget. Gue gak ngerti kan. Gue kira pas keluar pasti keren nih, langsung keren. Ternyata bengkak kan ya. Langsung dijelasin tunggu 3 bulan. Ntar lama-lama dia akan mengecil. Sekarang sih di bulan kedua udah oke ya. Karena dibantu sama VIP Skin Center. Di apa sih namanya? Dikasih suntikan reducing bengkak lah atau apa gitu. Ada pantangan makan gak sih Kak untuk menjaga? Nggak ada. Nggak boleh di gini-giniin. Oh, awal-awal nggak boleh. Ribetnya tuh cuma nggak boleh nggak boleh kepentok. Jangan kepentok. Kalau cuci muka pelan-pelan. Ini awal-awal doang. Sama kalau bisa jangan sampai sakit. Soalnya kalau kita sakit flu ya. Nah kalau flu kan kita harus buang ingus. Nah takutnya ngefek ke bengkaknya yang di dalam. Jadi cuma ngejaga kesehatannya itu doang, tapi nggak ada rasa apa-apa. Nah gimana Pak menjaga kesehatan sendiri? Apalagi cuaca sekarang udah ekstrim nih. Iya. Desember, Januari gitu. Iya. Kalau sekarang sih gua sakit nggak masalah. Udah 2 bulan nggak apa-apa. Cuman awal-awal itu minggu pertama, 2 minggu pertama gua benar-benar kayak di dalam kamar hotel aja. Kalau kerja keluar makan doang lah ke restoran Korea. Terus habis itu pakai jaket yang banyak gitu supaya menghindari flu. Ayu sendiri suka nggak sih sama hidung kamu pas pertama kali Iya. ketemu nih? Ya dia bilang bagus kok depannya. Waktu awal pertama kali dia salah satu orang yang pertama kali ngelihat hidungnya hidung baru lah ibarat kata ya. Di sini di atas dia bilang bagus, dari depannya bagus, dia suka. Cuman saat waktu dia ngelihat itu kita masih bengkak ya, masih lumayan bengkak, jadi harus masih nunggu downtime. Rasa sakitnya sendiri dari 1 sampai 10 berapa? 0. Oh, oke. Kan kita waktu dioperasi kan tidur. Pas kooperasinya juga Iya, nggak pas ada. operasi. Pas ke operasi lebih ke kayak dimasukin apa sih namanya? Tahu nggak? Mau lihat gak video? Oh yang kasa itu yang di Ih najis tapi. Gue kasih lihat videonya nih ya. kasa gitu yang di Bukan ketembak, apa nih dia kayak Covid tes. tofu, apa sih kayak tahu nggak tahu warna putih? Tahu yang belum digoreng, yang warna putih. Nah panjang sih gini, dimasukin sampai ke atas sini. Jadi gue nggak bisa nafas, jadi keluar cuma nggak bisa nafas dari mulut, ya kan? Dia itu dimasukin supaya memblokir darah. Kalau nggak ntar darah bocor dong. Nah, ya udah pas ngeluarinnya doang itu nggak enak. Sekali itu doang. Jadi ditarik sama dia, pakai pinset ditarik panjang banget. Rasanya, waduh. Itu doang, selanjutnya nggak ada sakitnya sama sekali. Cuman ribet nggak bisa nafas, ngejaga hidung. Buat orang-orang kayak gue yang demen aktivitas, demennya di luar gitu. Males aja harus diem di dalam kamar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak sakit. Karena kan tadi gambarnya. Oh iya. Guys, BW. Yang aku ditarik, aku kirimnya ke siapa ya? operasi serius kayak gitu juga. Ada di siapa? Ada kan? Tapi ke Boy sendiri emang udah mengalami sinus apa belum sebelumnya? Sinus, flu terus. Oh, Yang tadi aku bilang, aku selalu ada kesumbat terus, rasanya selalu kesumbat. Cuman karena kita nggak pernah ngecek, jadi aku pikir hidung kalian juga sama kayak aku. Aku pikir ya mungkin cuaca kita ya begini mulu. Ternyata aku operasi baru tahu ternyata selama ini gue kesumbat mulu. Nih, aku cari ya. Nih. Ini lu bakal tayangin gak nih? Bayangin. Nih. Pernah ngeliat kan? Yang merasakan Lu sinus ya? sakit banget. Ini guys. Kuat napasnya. Nanti video yang tadi gua play itu juga nanti gua rilisnya sama kalian 15. Nih. Nih.
Nih. Nih lu lihat tofunya, Nih. Nih. Tuh. Lega gitu. Kacau nggak? Lega kakak, aduh kepala gue gatel. Hah? Enggak enaknya itu doang satu tuh. Yang lanjutnya ya sosok lah. Nah, kemarin kan juga udah ketemu Bill Gates. Iya. Jadi sendiri ngeliat perubahan Kaboy gimana nih, apalagi kemarin ulang tahun juga, baru Kaboy kaget Dia gak sih? dia justru nggak komen, dia nggak tahu kali ya. Emang aku berubah banget nggak kan ya? Berubah kayak opa-opa Korea. Nggak, emang kalian yang lihat aku berubah? Iya, berubah. Masa sih? Serius. Tapi kayaknya nggak banyak orang. Kalau anak kecil mungkin nggak tahu ya. Ponakanku aja nggak tahu. Mereka nggak tahu, nggak pernah nanya-nanya tentang hidung atau apa gitu. Jadi nggak Bilkis nggak nanya apa. Kemarin itu yang Kak Ayu pertama kali ngelihat itu di Korea atau di Aku video callan kan. Jadi awal-awal pas lihat dia, aku lagi masih pakai gips-gipsnya. Terus pas dibuka dia ngeliatnya di sini di rumah ini. Terus dia bilang dia suka kok. Main kayak opa ya. Tapi mungkin pas mau operasi sempat minta persetujuan sama Kak Ayu juga nggak sih? Oh dia mah tahu, dia karena tahu ini untuk medis dan lain sebagainya, ya udah. Kita selalu teleponan kan selama di Korea, paskanya juga dia ngelihat semuanya. Terus dia awal nanya ini gimana, orang-orang bakal tahu nggak di Indonesia? Ya pasti tahu orang, nanti aku akan responin kok, aku mau orang nggak malu gini-ginian, it's okay. Oh, tapi Kak, dia kan di Indonesia juga kan banyak yang udah operasi plastik Ya. tapi nggak selalu dapet ini nih positif respon gitu. Ya. Kalau Kak Boy sendiri waktu awal-awal ada ngerasa takut nggak sih nggak dapet positif respon dari orang-orang? No, aku orangnya nggak pernah mikir kayak gitu karena operasi plastiknya pun juga ini untuk medical purpose, bukan untuk kayak mau ngerubah, aku mau ada mata tambahan di tengah gitu, nggak ngerubah muka gitu kan, cuma untuk secara medis. Dan kalau dibagusin dikit ya it's okay. Aku nggak pernah mikir gitu. Ya kalau aku nanti dibully juga ya udah. Terus mau gimana, masa nangis? Kak, untuk scene persetujuan yang tadi Kak Ayu dan hasilnya itu masuk ke series juga nggak sih nanti? Yang aku operasi ini nggak masuk ke dalam series. Yang masuk ke series tuh Mami. Yang aku nanti keluarnya terpisah setelah seriesnya selesai. Oke, Kak, kalau ngomongin masalah series yang selalu trending gitu, mungkin dari Kak Boy sendiri brainstormingnya sendiri seperti apa sih? Amin aja sih, thank you. Kita sebenarnya nggak pernah punya brainstorming, kita harus ngapain. Series The Family ini semi reality. Dibilang 100% reality gitu ya enggak, karena kita ada plot dan storyline. Kita harus nyambungin cerita, ya kan? Jadi it's like a drama but in reality. Kita selalu nyebutinnya gitu. Kita paling brainstormingnya season ini kita mau kemana, keluarga kita apa yang mau diangkat. Kita tahu Mami season ini mau apa, aku mau ke Thailand atau aku mau operasi atau oh ya udah oke, ini satu plot yang kita bisa mainkan. Siapa lagi nih cast yang akan ikutan, apa sih yang belum yang kita mau mainin yang mungkin orang mau lihat gitu. Tapi semuanya kenapa kita sebut ini semi reality, karena nggak ada satupun yang pakai script. Jadi kayak gini, kita sampai di sini, apapun yang terjadi di sini ya itulah footage yang kita dapat. Ya tinggal pinter-pinter kitanya aja editing supaya jadi storyline yang bagus, ya kan? Jadi kita soalnya keluargaku satupun gak ada yang bisa didirect. Mami nggak bisa ngomong, Oma disuruh baca skrip pasti. Ya namanya bukan aktris ya. Keluargaku nggak ada yang di bidang perfilman. Jadi kalau nggak reality show, mereka nggak akan bisa main. Jadi harus apapun yang keluar dari mulut mereka, pinter-pinter kita aja editingnya dan potong-potong hal yang mungkin terlalu dia lupa tuh ada kamera gitu, dia suka ngomongnya kemana gitu, yang suka ngejelek-jelekin orang atau apa, kita kan nggak tahu ya, itu ya kita pinter-pinter potong ya gitu. That's how we film the show. Dan kalau Indonesia suka trending terus, aku berterima kasih aja. Semoga aku bisa punya season selanjutnya, amin. Karena impianku juga kapan lagi aku bisa kerja nyari uang tapi sambilan barengan sama keluarga, you know?
dream job. Kak kan mungkin awalnya Kak Boy terjun ke YouTube karena yang itu loh Kak, wawancara di mobil. Nebeng Boy. Nebeng Boy, terus Ya. sekarang beralih ke mungkin ke keluarga gitu loh. Ya. Gitu. Apa sih kamu trigger sendiri dari Nebeng Boy ke situ? Apakah nanti Nebeng Boy-nya masih ada atau gimana? Ya namanya season ya, Nebeng Boy kan nggak laku lagi. Mau kita bintang tamunya siapa, udah bukan zamannya. Eranya Nebeng Boy udah lewat, udah usai. Jadi setiap kali udah kita ngerasa acara kita ini udah mulai ibarat kata sorry misalkan udah kanker stadium 4, kita harus buru-buru punya plan acara baru. Jadi kayak Nebeng Boy, terus kita dibalik pintu ke rumah-rumah orang, terus dia mulai kena penyakit nih, kita divert langsung, ada 5 menit aja. Terus kita ada UNBW yang tanya-tanya kita selalu harus, pokoknya di production house kita, di BW kita selalu ongoing gitu, kita selalu mantau acara bayi kita yang mana nih yang sakit. Kalau yang sakit ya bikin bayi baru. Pencapaian apa sih kan nanti mungkin yang di 2024 ini ya, mungkin apalagi rumah udah jadi nih kan kalau itu mungkin. Seperti apa sih mungkin pencapaiannya lagi? Aku tahun ini banyak acara-acara baru yang udah kita godok tapi masih di dalam lemari, karena acara yang sekarang ini alhamdulillah puji Tuhan masih bisa jalan, masih bisa makan. Jadi palingan kita nunggu momen yang tepat, kita keluarin nih acara-acara baru dari lemarinya kita. Itu semoga target 2024, semoga acara-acara baru kita juga bisa jadi salah satu pionir lah di channel kita lagi. Bisa jadi UNBW yang baru lah, atau Nebeng Boy yang baru lah. Pengennya sih begitu, doaku begitu. Rumah sendiri menjadi pencapaian juga masih ke akhirnya ngebangun rumah yang ya, bisa akhirnya bangun rumah, maksudnya buat keluarga, buat tim aku kerja, buat yang nyaman. Ini sebuah impian juga lah, dan sebuah pencapaian kerja keras, keringet kita kan, yang penting ada hasilnya. Amin. Boleh. Ya, Boleh. Nggak sih nanya kemarin kado buat Ikis? Boleh. Iya. Gimana kemarin ngasih kado buat Ikis? aku paling bingung orangnya nyari kado buat orang, karena bingung gak sih nyari kado buat orang, apalagi orang udah punya segalanya gitu, apapun dia bisa beli gitu. Jadi aku kasih dia angpau aja, ibarat kata wisit dari Om Boy, biar dia sukses. Kalau di kulturku, kalau kita ngasih angpau itu ibarat kata sebuah doa, kayak kita ngasih ke yang lebih muda, itu sebuah doa semoga dia tambah sukses, jadi anak yang baik, penuh rezeki ke depannya, tapi yang penting ya bisa bikin keluarganya bangga. Ya itu dia wisitku dalam bentuk dolar. Ikis ada bilang apa ke Kak Boy sendiri setelah menerima kado? Thank you. Thank you Om Boy. Nominalnya berapa? Kenapa? Nominal $1,000 US. Iya itu berapa? Oh, $1,000 US, sekitar 15 juta. I mean it's okay, it's ya doa, itu doa. Mungkin dari Ikis ada bilang mau untuk apa nanti uangnya kah, atau mau diisi untuk Oh, gimana? enggak gitu, dia. ketika- Enggak, dia belum. Kan ulang tahunnya baru aja kemarin, aku belum sempet nanya. Ya, terserah dia mau pakai buat apa. apa nonton konser kan kemarin bareng juga nonton konser. Iya. Dia kan suka banget ya Korea. Jadi aku dapat undangan nonton Golden Disc Awards, terus aku aturin gimana caranya aku bisa bawa Ayu dan juga Bilkis. Sekalian aja ngaduin hadiah ulang tahun buat dia karena she really loves Korean K-pop. Jadi aku happy lah ngeliat dia happy banget gitu. Setiap kali ada yang keluar teriak-teriak gitu, wah, aku aja nggak tahu itu siapa yang keluar dari panggung. Udah. Aman? Aman. Thank you.